lagi sama saya, Rizky Astri Cahyani. Di kelas biomedika ini, saya akan membahas soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Jadi ini adalah soal UAS ya teman-teman. Teman-teman, dari soal tersebut saya akan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah jenis penyakit apakah yang dideritanya. Yang kedua adalah apa yang saya ketahui tentang penyakit tersebut. Yang ketiga adalah jenis bakteri apa yang menyebabkan penyakit tersebut muncul. Yang keempat adalah struktur dan gambar dari bakteri tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari apa nama penyakitnya. Jadi, dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa penyakit yang dideritanya adalah penyakit difteri. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit difteri. Penyakit difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Meski tidak selalu menimbulkan suatu gejala, penyakit ini biasanya ditandai dengan munculnya selaput berwarna abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Mengenal tentang penyakit difteri, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, infeksi bakteri yang menyerang dan pada selaput lendir, hidung, dan tenggorokan. Kadang juga mempengaruhi pada kulit pasien yang menderita penyakit difteri ini. Yang kedua adalah penyakit difteri sangat menular dan dapat mematikan. Untuk mengenal lebih dalam lagi tentang penyakit difteri ini, mari kita kenali gejala-gejala yang pertama. Gejala yang pertama adalah demam tidak terlalu tinggi, jadi nggak sampai lebih dari 39 derajat Celcius. Yang kedua adalah leher bengkak atau biasa yang disebut dengan bull neck. Yang ketiga adalah nyeri saat kita makan, itu nyeri saat menelan, dan nyeri pada tenggorokan. Yang keempat adalah lendir di hidung berwarna kuning kehijauan dan biasanya juga mengeluarkan sedikit darah. Yang kelima adalah selaput putih keabu-abuan di tenggorokan atau di hidung. Yang terakhir adalah jelas semua penyakit pasti akan memiliki gejala ini, yaitu nafsu makan menurun dan lesu. Masuk ke bagian part ketiga, yaitu jenis bakteri apa sih yang menyebabkan penyakit difteria ini. Jadi penyakit difteria ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Struktur dan gambar dari bakteri Corynebacterium diphtheria adalah yang pertama, berbentuk batang ramping atau biasanya basil. Yang kedua, tidak berspora dan tidak bisa bergerak, makanya bakteri ini tidak mempunyai flagel. Yang ketiga, tergolong dalam gram positif. Yang keempat, tidak bisa hidup dalam keadaan asam. Nah, yang kelima bersifat anaerob fakultatif. Nah, yang terakhir adalah bersifat toksikenetik. Nah, untuk penyakit ini biasanya bisa disembuhkan dengan cara yang pertama adalah vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Yang kedua adalah antibiotik, dan yang ketiga adalah antitoksin dari difteri itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit difteri, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kurang salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.